Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Hikam, dalam sebuah matan yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bab tentang untuk agar kita memperlihatkan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafi, tahaqqaq bi dhullika yamudduka bi 'izzatin, tahaqqaq bi 'ajzika yamudduka bi qudratihi, tahaqqaq bi du'afika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Nyatakanlah dengan sungguh-sungguh akan kekurangan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, Sang Maha Pemberi ampun. Akuilah kehinaanmu, kerendahan yang ada dalam diri kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, pasti Allah akan menolong dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong dengan kekuatannya. Hakada. Pada dasarnya sifat yang paling mendasar yang ada dalam diri seorang manusia ialah fakir, artinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang, artinya manusia ini tidak ada kelebihannya kecuali hanya kekurangan. Manusia ini lemah dan hina pada dasarnya yang ada dalam diri manusia. Bila mana keadaan kita telah mengakui dengan benar bahwasanya diri kita sebagai seorang hamba yang seperti itu, tentunya atau pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita telah menyatakan atau mengatakan, menghadirkan sifat yang ada dalam diri kita atau hati kita, fakir, kurang, lemah dan hina. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Hawari, orang-orang salikin, yaitu para pencari Allah, orang yang taat pada Allah, mengakui dan memilih 7 sifat dan menjatuhi 7 sifat. Memilih 7 sifat dan menjatuhi 7 sifat. Manusia mengakui fakir, miskin terhadap kekayaan, artinya mengakui dirinya fakir dan miskin terhadap akan kekayaan. Kemudian memilih lapar daripada kekenyangan. Hakada, sifat 7, memiliki sifat 7 dan menjauhi daripada sifat 7. Kemudian memilih rendah daripada kebesaran, memilih kehinaan daripada kemuliaan, memilih tawadhu daripada kesombongan, memilih kesedihan daripada kesenangan, dan memilih mati daripada hidup. Mereka itu lebih memilih fakir dan miskin daripada mereka memilih untuk hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan atau dengan kekayaan yang ada. Karena mereka memandang kekayaan yang ada di atas dunia ini, sekalipun mereka diberikan kekayaan, bahwasanya kekayaan yang mereka miliki di dunia ini hanyalah sedikit, hanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya sementara. Kemudian mereka memilih lapar daripada kekenyangan, karena dengan sifat lapar mereka akan merasakan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mereka lebih semangat daripada saat mereka dalam keadaan kekenyangan yang bisa melalaikan mereka. Kemudian mereka memilih rendah daripada kebesaran. Mereka tidak mau mengagungkan diri mereka daripada sifat kebesaran, akan tapi mereka jauh lebih memilih diri mereka untuk pilih perasaan yang rendah. Kemudian mereka memilih kehinaan daripada kemuliaan.
Mereka tidak mau mengambil daripada sifat kemuliaan, khawatir mereka kelak akan menjadi ujub, dan mereka malah memilih keadaan kehidupan kehinaan yang ada dalam diri hakada sifat salikin. Kemudian mereka memilih tawadhu daripada sifat kesombongan. Mereka akan memilih rasa tawadhu, tidak memiliki rasa kebesaran, keagungan, sehingga mereka takut akan perasaan kelak kalau mereka merasa bangga, mereka akan menjadi sombong. Kemudian mereka memilih kesedihan daripada kesenangan, karena mereka dengan perasaan sedih itu mereka akan banyak terasa hati mereka jauh lebih dekat kepada Allah ketimbang mereka daripada punya sifat perasaan kesenangan. Dan mereka itu lebih memilih mati daripada hidup. Maksudnya mereka itu bukan sengaja untuk mematikan diri mereka, akan tapi mereka paham bahwasanya hidup dunia ini kelak hanya sebentar, dan kelak akan pasti menuju kematian yang selama-lamanya. Dan mati adalah pintu daripada rahmat Allah yang mereka segera berjumpa kepada Allah. Sifat-sifat yang dijauhi di atas yang telah kita jelaskan tadi mampu merubah seseorang lupa dari sifat kehambaannya sendiri, sehingga terjebak dalam kesombongan, kebanggaan, ujub, dan banyak lagi penyakit hati yang menjadi sebab marahnya Allah karena secara tidak langsung bersaing dengan sifat Allah. Besar milik Allah, kekayaan milik Allah, keagungan milik Allah, kemuliaan milik Allah, bukan sifat daripada manusia. Bila mana kita sudah mengakui sifat kehambaan kita, namun Allah tetap memberi kekayaan, kekenyangan, kemuliaan, berkuasa kuat, nikmat diberi, kehidupan layak, maka harus merasakan semua itu bukanlah lantaran daripada keahlian dan perjuangan diri kita, akan tetapi melainkan semata-mata itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perasaan tauhid yang paling murni. Tiada daya dan kekuatan kecuali semuanya lantaran kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa lantaran atau faktor dari luar atau faktor dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga lebih melembutkan hati kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita gemar mencintai Rasulullah dan mengikuti jejak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.